Inna hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usikum an-nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra walaukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah, utamanya umur panjang yang bermanfaat, yang kedua kesehatan, sehingga kula panjenengan bisa meluangkan sedikit ilmu yang insya Allah sekecil apapun ilmu itu pasti ada manfaatnya. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya yang insya Allah termasuk kula panjenengan, dengan satu harapan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita bisa menegakkan sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumul kiamah kita akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika al-insan termasuk kula panjenengan manusia, Allah memberi 3 keistimewaan kepada yang namanya manusia. Yang pertama adalah lakumus sama'a, artinya Allah ini memberikan keistimewaan pendengaran. Yang kedua, wal absor, Allah memberikan keistimewaan penglihatan. Dan yang lebih istimewa, Allah memberikan wal afidata, hati nurani. Yang ketiga ini oleh Allah hanya dikhususkan, diberikan kepada yang namanya al-insan, manusia kula panjenengan, yang bisa rawuh di antaranya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya masih melanjutkan tema kajian tentang Iqra, yang insya Allah ini memasuki ayat yang ke-4 dan ke-5. Namun demikian, sebagai review, marilah kita mengingatkan kembali makna daripada Iqra. Iqra secara bahasa adalah menghimpun. Artinya dari himpunan huruf kemudian menjadi kata. Iqra yang artinya membaca secara tekstual
Dan Iqra bisa dimaknai membaca alam semesta yang disebut kontekstual. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dari Iqra yang artinya membaca itu ketika kita tidak sadar tentang arti Iqra yang kontekstual. Dalam baring contoh, kontekstual ini adalah membaca alam semesta. Yang pertama, ketika kula panjenengan kebetulan itu berada di alam semesta, misalnya daerah pegunungan, itu oleh Allah secara kontekstual, nun sewu, wong gunung itu punya beberapa ciri khas. Mangke panjenengan buktikan. Yang pertama, orang gunung itu mesti songkang, walaupun tidak semua. Mengapa? Karena oleh Allah di situ ada alam, yang alam itu terdiri dari banyak pepohonan, sehingga itu adalah merupakan tantangan. Non sewu yang kedua ini nanti coba panjenengan buktikan. Wong gunung itu biasanya suaranya banter. Apa yang mendidik? Karena di situ alam semestanya, kalau misalnya bertetangga itu mesti agak jauh, di lingkungannya itu banyak pepohonan, sehingga apa? Sehingga di situ suaranya banter itu pasti. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ketika kita berada di daerah pesisir, ciri khasnya niki panjenengan buktikan. Orang yang ada di pesisir itu mesti seneng iwak, pasti itu. Kemudian paling tidak iso nglangi. Kemudian contoh berikutnya, termasuk kula panjenengan, ketika putra wayah usianya 4 tahun, 5 tahun, maka sesekali diajak ke masjid, pertanyaannya untuk apa? Sebetulnya di situ ada sesuatu yang tersiar bahwa putra cucu kita itu diajak ke masjid dengan satu harapan melihat situasi yang ada di masjid. Kalau biasanya anak itu kental dengan bermain, maka sesekali sebetulnya putra wayah itu sudah terbenam. Oleh ngono bedanya masjid dengan arena permainan sudah berbeda. Itulah Ibu Bapak yang dikatakan Iqra membaca dengan kontekstual. Iqra bacalah, Iqra bacalah, Iqra bacalah, sampai dengan 3 kali. Ketika wahyu pertama oleh Allah diberikan kepada Muhammad, yang kali itu melalui malaikat Jibril 3 kali. Nah itu secara tidak langsung adalah merupakan satu bisikan dari Allah yang kala itu Muhammad ummi, tidak bisa membaca, tidak pandai membaca. Pertanyaannya, belum bisa membaca, namun demikian disuruh membaca Iqra, Iqra, Iqra. Iqra yang disebut di situ adalah secara kontekstual. Ibu bapak yang dirahmati Allah,
Kemudian kita masuk ke tafsirnya. Allazi alama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Allazi mengajar, kemudian allazi alama bil qalam itu yang pertama dimaknai mengajar. Mengajar ini menurut bahasa Arab pengertiannya ada dua makna. Yang pertama mengajar pada diri kita sendiri, yang kedua mengajar kepada orang lain. Ini di dalam ilmu pendidikan adalah proses belajar mengajar. Menurut beberapa contoh bahwa dari tokoh pendidikan, kalau di Indonesia kan long life education itu pendidikan itu seumur hidup. Batasannya ketika kita oleh Allah dipanggil. Itulah termasuk pulau panjenengan. Kebetulan sebetulnya ketika seorang ustadz, seorang guru itu nilai di hadapan Allah sama. Guru itu tidak lebih pintar dari murid, hanya bahasanya guru ini mungkin panjenengan rati awam. Guru itu sajane menang semalam. Karena apa? Karena sebelum mengajar itu paling tidak mesti membaca apa besok yang akan saya sampaikan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mengajar dengan pena. Pena itu adalah alat tulis. Namun demikian, pengertian alat tulis di sini adalah bahwa kita itu bisa menikmati karya tulis dengan pena. Kita bisa menikmati karya ilmiah. Mungkin di dunia pendidikan kita bisa menyusun skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Dan secara tidak langsung kita bisa mencari pengetahuan dengan yang namanya Al-Quran. Itu kalau dibaca secara letterbox mungkin kita akan sulit memahami. Makanya paling tidak kita mengambil ustadz atau guru atau mendengarkan ceramah-ceramah yang ada, sehingga kita bisa menikmati yang namanya tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pada penutup ayat itu ditutup dengan alamal insana malam ya'lam, dan Allah mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui. Ketika pada allazi alama bil qalam tadi, bahwa pelajaran yang kita ambil adalah tafsir, bisa majalah, bisa koran, bisa karya tulis, bisa buku dan lain sebagainya. Pada penutup ayat alamal insana malam ya'lam, dan Allah mengajarkan kepada manusia dengan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Apa itu? Yang pertama, bahwa Allah itu menganugerahkan yang namanya wahyu. Allah itu memberikan isyarat mimpi. Allah itu memberikan isyarat ilmu. Itulah ibu bapak yang disebut bahwa Allah itu mengajarkan manusia dengan apa yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah.
Bapak yang dirahmati Allah, di dalam memperoleh yang namanya bil qalam atau ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah kasbi. Kasbi menika ilmu yang diusahakan oleh diri pribadi. Kula panjenengan mungkin itu bisa mengenyam yang namanya pendidikan formal secara akademisi. Formal menika dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi bahkan S2. Itu adalah ilmu-ilmu yang disebut kasbi, dan biasanya dunia Arab itu sangat mengandalkan ini. Kemudian yang kedua, Allah itu memberikan ilmu dengan wahbi. Wahbi itu adalah ilmu yang diperoleh dari Allah. Kemudian Allah itu menyampaikan kepada seseorang. Wahyu ini contohnya ketika Allah memberikan yang namanya wahyu. Kadang-kadang kalau panjenengan sok-sok itu diberikan mimpi, namun demikian mimpi ini jangan ditafsirkan yang lain. Mimpi itu ada yang dari Allah, mimpi itu ada yang dari syaitan. Bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah makna kasbi dan wahbi. Saya lanjutkan, alama bil qalam, dan Allah mengajarkan yang tadi dengan kasbi dan wahbi dalam satu riwayat yang saya ambilkan dari tafsir Al-Misbah. Ketika Muhammad belum mendapat wahyu, maka hampir setiap malam Muhammad itu oleh Allah diberikan yang disebut mimpi. Ternyata itu pagi harinya, bahkan mungkin hari-hari berikutnya itu akan menjadi kenyataan. Apa maknanya mimpi yang disampaikan oleh Allah? Yang pertama, bahwa Muhammad, kamu bisa memperoleh ilmu itu dari tanpa engkau berusaha, yaitu lewat mimpi. Bapak yang dirahmati oleh Allah, dan mimpi-mimpi itu akhirnya paginya atau mungkin lain waktu merupakan kenyataan yang betul-betul terjadi. Jamaah rahimakumullah, kesimpulan dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra yang artinya membaca. Pengertian membaca itu berulang-ulang, bahkan yang dicontohkan paling tidak Iqra sampai dengan 3 kali. Tetapi Iqra yang dimaksud di situ adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu. Iqra yang artinya belajar. Yang pertama adalah belajar untuk diri sendiri. Yang kedua, belajar untuk orang lain. Jemaah rahimakumullah, membaca yang artinya Iqra itu bisa dimaknai yang pertama adalah menulis, yang kedua adalah membaca. Menulis itu arti bahasanya adalah mengirim pesan. Menulis itu arti bahasanya
adalah membaca. Sehingga dalam arti Iqra itu bisa dikembangkan menurut bahasa Arab. Yang pertama adalah qira'ah, yang kedua adalah aqra, yang ketiga adalah istakharah. Artinya bahwa orang yang membaca itu hidupnya akan tenang. Antagonismenya lawannya orang yang tidak bisa membaca itu akan sesat. Maka panjenengan angen-angen opo iya. Kemudian dari arti qira'ah, aqra dan istikharah, maka ini orang yang bisa membaca itu tahu jalan, harus kemana kita pergi. Dan sebaliknya orang yang tidak bisa membaca itu akan terumbang-ambing. Sak menika sampai dengan 2024 eranya adalah era sing paling banget adalah era politik. Ketika kita tidak bisa baca, maka seperti ahli tafsir menafsirkan, kalau kita tidak pandai membaca, jawabnya iya. Kemudian mengapa harus dipilih Iqra? Karena Iqra itu adalah merupakan isyarat membaca yang sumbernya ilmu pengetahuan, dan orang yang pandai membaca itu adalah orang yang sempurna. Itulah tafsirnya. Ibu-bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin tafsir dari Al-Iqra 1 sampai dengan 5 itu sudah selesai. Seandainya ada penafsiran yang kurang pas, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita mencari kesamaan, marilah kita mencari yang terbaik, dan kita tidak merasa pinter, kita tidak merasa paling pandai. Ternyata sudah 25 lebih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.